Selamat datang, apa kabar semuanya? Oke, di video ini saya akan membahas bagaimana sih caranya membangun sebuah kebiasaan, mulai dari mengatasi rasa malas hingga kita akan berkenalan dengan yang namanya Kaizen. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya ya. Kalau sudah, kita bumper dulu yuk. Rasa malas. Ya, bisa dibilang gak mungkin gak sih semua orang di dunia ini gak punya sifat malas. Karena malas adalah hal yang sangat wajar dirasakan oleh setiap orang. Itu manusiawi. Sama halnya seperti lupa. Semua orang pasti akan mengalami lupa di beberapa momen. Akan tetapi, jika kita bijak, kita bisa kok meminimalisir sifat pelupa kita. Dengan apa? Ya, bisa dengan membuat sebuah catatan kecil di handphone kita atau di buku tulis. Nah, itu tadi cara meminimalisir sifat pelupa. Bagaimana dengan rasa malas? Pasti akan sedikit lebih berat kan? Untuk merubah sifat malas, semua itu harus dimulai dari kebiasaan. Seperti apa contohnya? Oke, jadi kayak gini. Kita harus terbiasa baca buku agar tidak malas membaca buku. Terus kita juga harus terbiasa merapikan barang agar kita tidak malas berbenah. Terdengar simpel, akan tetapi semua itu butuh proses yang lumayan lama. Proses yang lama untuk membangun sebuah kebiasaan. Tapi semua permasalahan pasti ada jalan alternatifnya. Maka dari itu, di sini kita akan membedah nih bagaimana cara membangun sebuah kebiasaan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membangun kebiasaan mulai dari hal-hal kecil. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih yang namanya prinsip Kaizen. Apa sih itu Kaizen? Kaizen terdiri dari dua huruf kanji, Kai dan Zen. Kai memiliki arti perubahan, dan Zen memiliki arti kebaikan. Dikutip dari Forbes, Kaizen adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap yang kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan dan dapat mengarah pada kesuksesan. Pada awalnya, prinsip Kaizen ini adalah filosofi bisnis untuk meningkatkan value suatu perusahaan di Jepang pada tahun 1950-an. Hal ini dilakukan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dapat berkisar dari langkah-langkah manufaktur hingga produktivitas, inventaris, atau masalah kualitas kontrol. Prinsip Kaizen melibatkan semua karyawan. Ketika dapat diterapkan dengan baik, maka akan memenuhi 3 kebutuhan esensial karyawan sebagai berikut. Yang pertama, perasaan terhubung antar rekan kerja. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk berpikir memecahkan masalah dengan praktis. Kemudian yang terakhir, timbulnya rasa kesadaran selama proses berlangsung. Keterlibatan semua karyawan memiliki dampak yang positif pada bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan yang sedikit akan tetapi konsisten. Nah, di sini kita ambil nih 2 kata kuncinya, yaitu sedikit dan konsisten. 2 hal ini harus ada nih agar prinsip Kaizen dapat berjalan dengan baik. Di sini saya akan langsung kasih contoh aja deh biar mudah difahami. Katakanlah saya punya goals, yang dimana goals ini mengharuskan saya untuk berproses lebih lama. Pasti saya akan tersugesti untuk tidak membuang waktu agar goals tersebut tercapai. Saya akan mencoba menambah progres setiap harinya walau sedikit. Ingat, kalau small progress is still progress. Sebesar apapun progresnya, pasti akan mempengaruhi terhadap goals kalian. Prinsip Kaizen biasa disebut sebagai 1-minute rule. Ya, jadi di sini tugas kalian adalah melakukan semua kegiatan positif untuk mengejar goals kalian selama 1 menit setiap harinya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, bukannya 1 menit itu terlalu sebentar? Coba dulu deh 1 menit. Di sini targetnya bukan berapa lama kalian bisa melakukannya,
Akan tetapi, seberapa sering kalian bisa melakukan? Karena ini akan melatih kalian untuk lebih konsisten. Ketika kalian sudah bisa melakukannya setiap hari tanpa adanya keterpaksaan, barulah kalian bisa menambah durasi pengerjaan. Mungkin dari awalnya 1 menit per hari bisa jadi 1 jam per hari, bahkan sampai 3 jam per hari. Karena tujuan prinsip Kaizen adalah meraih kesuksesan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, goals apa nih yang ingin kalian capai. Terus coba deh terapin prinsip Kaizen ini untuk mencapai goals kalian. Saya tunggu hasil terbaik kalian. Kalau semisalnya goals kalian sudah tercapai nih, coba deh kalian balik ke video ini dulu untuk ya sekedar flexing-flexing aja. Kalau kalian dulu baru mulai itu kayak gimana. Mungkin dengan begitu kalian bisa lebih mengapresiasikan diri kalian. Saya harap sih kalian bisa menjalani hari-hari kalian ke depannya dengan lebih baik dan menghargai setiap 1 menit, bahkan 1 detik dari hidup kalian. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekian dan terima kasih.